Cek, cek, cek. Cek, cek, Maju lagi nih. Maju lagi. Siapa? Ini di belakang Bang. Baik, kita mulai ya pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, yang sudah membuka bukunya menghadap ke depan. Ya, bagi yang ingin belum memegang buku catatan dapat disimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani. Syukurullahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani amma ba'du. Baik, yang anak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum? Alhamdulillah nahnu bil khair. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sakit sedikit. Sakit sedikit. Sakit apa? Demam. Siapa? Siapa wae? Tunggu, siapa wae? Ya, kita doakan ya bagi mungkin di luar sana teman-teman kalian ada yang sedang sakit, semoga Allah
sembuhkan. Ya, kalau sakit berarti kita meminta kesembuhan. Siapa yang bisa menyembuhkan? Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit maka Allah lah atau dialah yang membuat aku sembuh. Dan yang barangkali masih belum berkesempatan, di waktu yang berikutnya Allah berikan kesempatan untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini, insya Allah. Baik, pekan lalu sudah dapat ya yang mendapatkan hadiah catatan terlengkap. Sudah ya. Yang Ikhwan siapa? Zaki. Kamu berdiri dulu. Siapa namanya? Sidki berdiri dulu sebentar nah. Ya. Siapa yang dapat kemarin? Siapa? Yang Ikhwan. Oh, Zaki. Mana Zakinya? Belum percaya diri jangan. Oh, Masya Allah. Kalau yang Ahwan? Zaki yang ini. Zaki yang gede. Salah. Kalau Ahwan siapa kemarin? Ana ya, barakallahu fiha. Baik. Ya, semoga itu menjadi motivasi bagi yang mungkin belum mencatat. Ya, kemarin sebenarnya Ustaz bingung ya karena banyak yang lengkap ya. Alhamdulillah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan mencatat. Ya, ikatlah ilmu dengan mencatat. Ya, kalau kita bisa menghafal dengan baik, maka akan lebih kuat lagi jika mengikat dengan mencatat. Ya. Tega. Kenapa? Kata dia tega. Sidki, apa salah kamu nak? Apa salah kamu saat sudah berdiri? Karena saya nggak bercanda. Saya lagi serius. Kenapa saya sudah berdiri? Ya, coba yang ketawa. Nggak tahu. Coba kalau lagi di majelis ngomong siapa itu beradab atau tidak? Ya, tidak bagus ya. Sidki ya. Jangan diulangi ya. Siap untuk tidak mengulanginya? Detik ini juga? Sekarang juga? Ya, silakan duduk. Ya, amin Allahumma amin. Cukup ya. Yang lain, ya semoga tidak mengulangi apa yang dilakukan oleh Sidki. Jadikan pembelajaran. Jangan ketawa-ketawa lagi. Kita sudah membahas loh tentang mengagukan ilmu itu seperti apa. Gimana caranya mengagukan ilmu? Membersihkan hati. Ya, membersihkan hati. Ya, sampai bersih benar. Ya, harus mempersiapkan hati itu bersih agar ilmu mau masuk dan bisa diamalkan. Dari tadi kambuh terus. Dari tadi kambuh padahal. Ya, agar bisa Ustaz, suaranya kedengaran ya? Tadi kambuh. Cek. Ya. Cek. Oh, itunya. Cek tes. Cek. Oke, siap. Baik, sambil menunggu mikrofonnya. Oh, sudah. Syukran. Oke, nah sudah terdengar ya, alhamdulillah. Cek, oke. Iya. Kemudian anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi masih mukaddimah sebenarnya ya. Kita jangan sampai lupa untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kita banyak atau sedikit yang Allah berikan? Banyak.
Ya, coba kalian ya renungkan ayat ini ya. Ustaz sudah pernah membaca ataupun memberi tahukan kepada kalian tentang ayat ini dari pekan-pekan yang sebelumnya. Allah berfirman di surat Ibrahim dan surat An-Nahl. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Perhatikan ya ayat ini. Dan jikalau kalian dihitung nih nikmat Allah, la tuhsuha, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat tersebut. Karena kenapa? Saking banyaknya yang Allah berikan kepada kita. Ya, saking banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, yang muslim maupun yang non muslim, semuanya Allah berikan. Yang berakal maupun yang tidak, yaitu hewan, tumbuhan, ya. Semuanya Allah berikan bagian rezekinya masing-masing. Ya. Semuanya Allah berikan bagian rezekinya masing-masing. Nah, kita sebagai makhluk yang berakal, ya sudah Allah berikan akal nih untuk berpikir. Oh, kalau sudah Allah berikan nikmat, berarti bersyukur. Harus bersyukur ya atas nikmat yang Allah berikan tersebut. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang kufur terhadap nikmat. Ya, lanjutan ayatnya tadi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, innal insana la zalumun kafar. Sungguhnya manusia itu la zalumun, sangat zalim. Kafar, lagi kufur, ingkar terhadap nikmat. Zalimnya kenapa zalim? Karena Allah sudah berikan dia nikmat, tetapi tidak dimanfaatkan olehnya sebaik mungkin. Kenapa kufur? Karena Allah berikan dia nikmat, tapi tidak bermanfaat bagi dia. Ya, orang-orang yang tidak beriman, mereka lah orang yang kufur. Ya, Allah sudah berikan kehidupan, tetapi mereka memilih kekufuran. Baik. Kemudian anak-anakku sekalian, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zafran. Yes. Tadi sudah bilang. Bisa nggak dipisah? Zafran sini, pindah sini. Enggak, sini aja. Jangan ngobrol ya. Biar ya. Baik, kita akan melanjutkan sedikit dari kitab Khulasah Ta'zimul Ilm. Kemarin kita sudah membahas satu simpul yang pertama yaitu ya tathiru wi'a'il ilmi, yaitu membersihkan wadah ilmu atau membersihkan hati. Sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua itu ya Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya untuk ya dapat mengagungkan ilmu, maka yang kedua ini sangatlah penting bagi kita. Ya. Setelah kita membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran syahwat dan syubhat, dapat hadiah nih. Syahwat dan syubhat. Ya, kita bersihkan tuh kotoran di dalam hati kita. Apakah sudah cukup? Sudah cukup belum? Belum cukup. Ya, masih banyak perjalanan untuk kita bisa mengagungkan ilmu. Apa saja yang mesti kita lakukan setelah kita membersihkan hati? Ya, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, yang kedua adalah mengikhlaskan niat. Mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan dicatat. Ya, silakan. Ya. Ini lanjutan ya pengagungan terhadap ilmu ya.
Yang pertama, membersihkan wadah ilmu, yaitu hati ya. Membersihkan hati. Ini sudah kita bahas ya, panjang lebar. Kemudian yang kedua, nah ini, mengikhlaskan niat. Ya, hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Pengangguran seperti kampung aja. Bersihkan hati. Ya. Jadi setelah kita membersihkan wadah untuk ilmu tersebut, ya, maka yang harus kita lakukan berikutnya adalah mengikhlaskan, ya, ketika kita menuntut ilmu kita harus mengikhlaskan niat hanya untuk Allah saja. Ya, jadi saat ini kita hadir di sini, ya, tidak terkecuali. Yang paling utama yang harus kita lakukan adalah memperhatikan niat kita. Apakah niat kita hadir di sini untuk Allah atau ternyata ada untuk yang lain? Nah, ini saya ingin menjelaskan nih. Gimana membedakan antara support, yaitu orang yang mendukung kita untuk menuntut ilmu, dengan mengikhlaskan niat kepada Allah. Ya. Nah, kalau kita, nah ini lebih jelas kayak gini. Ininya, ini banget ya, elastis. Ya. Oke, kita setuju. Di sini semuanya atas andil orang tua masing-masing, benar nggak? Dianterin orang tuanya atau orang tuanya daftarkan ikut di sini untuk menuntut ilmu, iya? Benar? Benar. Kemudian kita menuruti hal tersebut. Apakah karena ini kita tidak mengikhlaskan niat? Tidak. Ya, tidak. Ya, kita insya Allah bisa membedakan ya. Nah, kalau ini masuknya adalah kita bentuk ya birrul walidain, bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita. Sudah didaftarkan, kita hadir di sini. Tertib ya untuk menurut ilmu. Apa namanya? Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua yang telah mendukung kita untuk menuntut ilmu. Nah, di sisi lain kita juga harus mengikhlaskan niat kita datang ke sini untuk siapa? Untuk Allah. Benar, orang tua mendukung kita, ya, telah memberikan kita fasilitas untuk datang ke masjid, dibeliin baju koko, dibeliin pecinya, dibeliin bukunya, pensilnya, tasnya, segala macam. Kalau perempuan dibeliin jilbabnya, gamisnya, ya. Masya Allah. Takbir katanya. Ayo kita ikuti takbir. Allah. Ya. Maka hal tersebut harus dibarengi dengan kita hadir di sini ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berhenti di situ saja. Oh, sudah Umi Abi nganterin sini. Aku kesini karena Umi Abi. Jangan sampai berhenti di situ. Ya, tetapi kita harus benar-benar isi hati kita bahwasanya kita ada di sini untuk siapa? Untuk Allah. Ya. Kalian sebagian sudah hafal nih ayatnya. Siapa yang bisa menyambung ayat ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullah. Mukhlisina lahuddin. Ulang ya dari awal ayat. Apa tadi? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Kenapa awyuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul Iya, wa dzalika dinul qayyimah.
Dan itulah mau apa nih? Mau beng-beng atau 2000? 2000. Barakallah. Surat apa itu? Al-Bayyinah. Ayat? Ayat 5. Ya. Ayat yang kelima. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ya, dan tidaklah ya mereka diperintahkan illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali untuk beribadah kepada Allah dan menyerahkan ibadah tersebut ikhlas ya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini kita dengarkan ya apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin ini. Kalau kita sedang mencari ilmu, ya kalau kita sedang menuntut ilmu, maka pemuliaan kita terhadap ilmu tersebut adalah dengan mengikhlaskan niat kita tersebut karena Allah. Nah, kalau niat kita tidak ikhlas, berarti kita tidak memuliakan ilmu. Nah, berarti untuk memuliakan ilmu kita harus apa? Ikhlas kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian nah, ilmu ini adalah sesuatu yang mulia. Ya, ilmu agama ya, bukan matematika atau yang lain. Kita sudah bahas itu, ya. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Itu maksudnya adalah ilmu agama. Ya, maka kalau kita mencari ilmu ini, ya niatnya bukan karena Allah. Siti kenapa nak? Ngantuk? Hah? Oh, saya lanjutkan ya. Nah, kalau niatnya bukan karena Allah, sejatinya ya kalau kita mengikhlaskan niat karena Allah, berarti kita memuliakan ilmu. Berarti sebaliknya, kalau kita tidak ikhlaskan niat kita kepada Allah, maka seakan-akan kita menghinakan ilmu tersebut. Na'udzubillah. Maka ya sangat penting sekali bagi seorang penuntut ilmu, bagi kita semuanya, ya tidak terkecuali ya Ustaz yang ada di belakang, Ustazah ya, bapak, ya ayah ibu yang hadir mungkin, dan kita semuanya ya, kalian semuanya di sini harus memperhatikan hal ini. Apa? Mengikhlaskan niat ketika menuntut ilmu karena Allah. Ya. Ini saya tambahkan ya. Nah, pakai yang biru deh. Iya deh. Ya, mengikhlaskan niat berarti ya, maka berarti telah memuliakan ilmu. Ya, sebaliknya ya, bagi yang tidak mengikhlaskan niat, yang tidak mengikhlaskan niatnya, ya seakan-akan ia telah menghinakan ilmu. Ya, ini betapa pentingnya ikhlas niat kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menuntut ilmu. Baik ya, cukup insyaallah pembahasan mengenai ya. Jadi pembahasan yang kedua dari simpul pengagungan terhadap ilmu adalah mengikhlaskan niat hanya untuk Allah. Ya, dari setelah kita membersihkan hati kita, yaitu wadah ilmu, maka hal berikutnya yang harus kita lakukan adalah
ya mengikhlaskan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak ya tidak mencampurkan niat tersebut untuk ya niat yang lain. Di sini ada Ustaz Asari. Ustaz, ada program ngafal hadis nggak? Ada ya? Oh, terlalu banyak. Innamal a'malu udah pada hafal? Oh, udah. Siapa yang bisa membacakan hadis tersebut? Apa? Innamal a'malu, angkat tangan. Lengkap. Ada yang bisa? Innamal a'malu binniyat. Sampai selesai. Ada yang bisa? Oh, tidak ada. Jadi ini hadis dari Umar bin Khattab ya, radhiyallahu taala anhu. Ya, ini hadis yang pertama di kitab Arba'in An-Nawawi. Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, sesungguhnya segala sesuatu itu bergantung pada niatnya. Ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seorang itu ya akan bergantung pada niatnya tersebut. Ya. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Maksudnya barang siapa yang niatnya itu ikhlas hanya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan ya sesuai dengan apa yang dia lakukan karena Allah dan Rasulnya tersebut. Iya, memang kayak gitu kata Sidki. Ya, jadi kalau kita menuntut ilmu ini mengikhlaskan niat kita karena Allah, insya Allah ilmu kita akan Allah berkahi. Keberkahan itu adalah bertambahnya kebaikan. Benar tadi, bertambah. Ya, kan bertambah. Itu ya. Jadi betapa pentingnya ilmu ini, niat maksud Ustaz, mengikhlaskan niat kita kepada Allah sangatlah penting. Ya, jangan sampai, dan ini Ustaz ingin mengingatkan ya sebagai reminder karena sudah diberikan hadiah nih ya. Jadi semuanya berlomba-lomba untuk mencatat yang lengkap gitu ya. Itu bagus ya. Itu bagus karena tadi keutamaan untuk ilmu itu sangat banyak. Mencatat ilmu sangatlah banyak. Ya, dia akan lebih mengikat ilmu kita. Ya, jadi motif atau niat kalian mencatat itu jangan sampai untuk mendapatkan hadiah. Jangan ya. Tapi untuk siapa? Untuk Allah. Dapat hadiah itu bonus ya. Itu bonus. Ya, dari dulu sampai sekarang Ustaz juga kalau nyatet itu pasti nggak lengkap banget sama Ustaz gitu ya. Pasti jarang banget dapat hadiah. Tapi yang paling penting dari mencatat itu adalah kita mengamalkan apa yang kita catat. Ya. Baik ya, jadi sudah dua yang kita bahas ya dari kitab Ikhlasah Ta'dzibul Ilmi, yaitu membersihkan wadah ilmu atau hati, dan yang kedua mengikhlaskan niat kita ya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terakhir. Sudah dicatat ya? Terakhir, apa kata Syekh Shalih Al-Utsaimin? Orang yang tidak, perhatikan nih, orang yang tidak mengikhlaskan niatnya, maka amalannya terancam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di dalam surat, sebentar. Ada di dalam surat Az-Zumar ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Ya, jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jikalau kamu mempersekutukan Allah, mempersekutukan di sini artinya adalah tidak mengikhlaskan niat, niscaya akan terhapuslah amalan kamu. Ya. Jadi apa yang kita lakukan dari sebuah amalan, kalau itu tidak diikhlaskan niatnya kepada Allah, maka akan terhapus. Mau nggak yang amalnya sudah sholat segala macam, ya ternyata amalan tidak terima, mau nggak?
Ini salah satu faedah dari surat Al-Ghasyiyah. Kalian sudah hafal ya surat Al-Ghasyiyah? Coba bacakan. Coba angkat tangan yang bisa membacakan yang lain. Coba. Ta'awuz dulu. Ta'awuz. Wujuhi yawma idzin khashi'ah. Ya, hasbuk, cukup sama situ. Ini ayat yang bisa membuat kita merinding. Iya, faedah dari ayat di ayat 3 dan 4, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Perhatikan ya artinya apa. Nah, hal ataka hadisul ghasyiyah, sudah datang kepada kamu berita tentang hari wujuh itu artinya wajah-wajah yang izin pada hari pembahasan itu khasyiyah apa artinya? Takut. Jadi pada hari kiamat nanti akan ada wajah-wajah orang yang ketakutan. Siapa mereka? Amilatun nasibah. Nah ini perhatikan nih, orang yang sudah susah payah untuk beramal, tetapi ternyata tidak diterima. Bekerja keras lagi kepayahannya itu beramal sampai capek. Ini bukan sembarang ibadah ya. Benar-benar amalan atau ibadah ini dilakukan dengan sungguhan yang sangat sampai dia kelelahan. Amilatun nasibah. Ya. Bekerja keras lagi sampai kesusahan, sampai kecapean. Nah, kemudian apa yang ternyata yang terjadi? Tasla naron hamiyah. Ternyata dia dimasukkan ke dalam hamiyah, api neraka. Na'udzu billahi min dzalik. Ini hamiyatun ya. Itu artinya api neraka. Jadi di dalam suatu hadis yang menjelaskan mengenai tafsir ayat ini, jadi pada saat dahulu kala ada seseorang yang dia sholat selama 60 tahun. Berapa tahun? 60 tahun. 60 tahun itu waktu yang sedikit atau yang sangat lama? Lama. Dikit. 60 tahun itu waktu yang sangat lama. Sekarang umur kalian berapa? 12, 15 gitu ya. Masih berapa tahun lagi tuh? 45 tahun kalau yang 15 tahun. Tua. Kalau yang 10 tahun, 50 tahun lagi baru bisa mencapai umur 60 tahun. Apa yang terjadi pada orang ini? Ternyata sholatnya selama 60 tahun itu dia lakukan sholat tidak diterima. Na'udzubillah. Kenapa? Ya. Nah inilah bahayanya ketika ya seseorang itu pertama tidak mengikhlaskan niatnya, dan kedua tidak mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak mengikuti sunnah. Jadi orang ini sholat selama ia hidup, ternyata buru-buru sholatnya. Ya, sholatnya buru-buru. Ya, Sami'allahu Akbar. Nah, belum selesai Sami'allahu liman hamidahnya udah Allahu Akbar lagi. Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Nah, itu tidak tumakninah ya. Nah ini ternyata hadis tersebut membicarakan tentang orang ini ya. Tumakninah itu artinya adalah tenang. Nah, ketika sholat, ketika disuruh sholat, maka jangan buru-buru. Mau nggak amalnya tidak diterima? Tidak. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala, kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita menjadi orang yang ikhlas niatnya hanya untuk Allah. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang bisa mengikuti tuntunan Rasulullah di dalam beribadah. Amin. Kita tutup dulu sesi yang pertama
Dan kita akan kembali lagi nanti setelah salat Isya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Hana ya? Bisa bacain surat Al-Ghasyiyah? Insyaallah.